Marcus Rashford secara resmi bergabung dengan Barcelona pada musim 2025-2026. Rashford yang tidak dipermanenkan Aston Villa harus kembali ke Manchester United. Sayangnya, di United Rashford sudah tidak lagi terpakai oleh Ruben Amorim. Nasib Rashford pun bagaikan anak hilang, terutama setelah terbukti tak ada klub yang berminat membelinya. Namun di tengah-tengah keputusasaan, Barcelona datang dan membawa pemain itu bersama mereka. Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan Barca dari seorang Marcus Rashford? Starting 11 Moment kali ini membahas drama anak hilang yang berakhir bahagia pindah ke Barca. Bagaimana kronologinya? Mari kita simak selengkapnya. Marcus Rashford bisa dibilang mengalami nasib yang cukup aneh sekaligus menyedihkan di Manchester United era Ruben Amorim. Setelah sempat menjadi andalan klub selama bertahun-tahun, posisinya di skuad utama ternyata mulai tergerus dan bahkan tidak lagi diinginkan pelatih asal Portugal tersebut. Situasi ini mencapai titik kritis ketika pada bursa transfer musim dingin 2025 di mana Rashford resmi dipinjamkan ke Aston Villa. Rashford bergabung ke Aston Villa pada 2 Februari 2025 sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim, dengan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta pound sterling. Aston Villa setuju menanggung sebagian besar gaji Rashford yang saat itu merupakan salah satu yang tertinggi di Premier League. Langkah ini dinilai sebagai kesempatan emas bagi sang pemain untuk kembali menemukan performa terbaiknya setelah tampil tidak konsisten di bawah asuhan Amorim. Selama di Villa, Rashford tampil cukup baik. Ia mencatatkan total 4 gol dan 6 assist dalam 17 penampilan di semua kompetisi. Beberapa penampilan impresifnya di ajang FA Cup serta kontribusinya di Liga membuat banyak pihak memuji upaya kebangkitan Rashford. Meskipun begitu, Aston Villa pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Mereka tampaknya belum sepenuhnya yakin untuk berinvestasi besar terhadap pemain yang sempat mengalami pasang surut performa dalam 2 musim terakhir. Setelah masa pinjamannya berakhir, Rashford pun kembali ke Manchester United. Namun bukannya disambut, Ruben Amorim secara terbuka malah meletakkannya di daftar jual. Bahkan Rashford dilaporkan berlatih terpisah dari skuad utama bersama dengan 4 pemain lainnya seperti Jadon Sancho dan Tyrell Malacia. Amorim sebelumnya secara gamblang menyebut bahwa Rashford harus berubah jika ingin kembali mendapatkan tempat di tim utama. Sayangnya, perubahan tersebut tampaknya tidak terjadi sesuai harapan dirinya. Situasi ini membuat Rashford masuk dalam daftar jual Manchester United pada musim panas 2025. Setan Merah secara aktif menawarkan sang pemain ke berbagai tim. Sayangnya, gaji Rashford yang mencapai 18 juta euro per musim dan harga transfer yang tinggi membuat sang pemain tak kunjung dilirik. Banyak klub yang mundur setelah mempertimbangkan total biaya yang harus dikeluarkan untuk merekrut pemain berusia 27 tahun itu. Alhasil, Rashford pun terjebak di situasi tidak menyenangkan, tidak diinginkan oleh pelatihnya dan tidak diinginkan klub manapun. Sementara Marcus Rashford tak kunjung mendapatkan pembeli, Barcelona dari La Liga di sisi lain dihadapkan pada tantangan pelik dalam memperkuat lini depan mereka. Meski musim lalu mereka sebenarnya tergolong produktif dalam mencetak gol, namun pelatih Hansi Flick tetap menilai perlu adanya tambahan pemain depan sebagai pelapis. Fokus utama tentu saja bukan pada lini inti, melainkan pada kedalaman skuad khususnya di sektor sayap. Barcelona butuh opsi rotasi yang berkualitas untuk menjaga konsistensi permainan sepanjang musim. Target utama semula sebenarnya adalah Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun transfer tersebut kandas setelah pemain muda itu memperpanjang kontraknya hingga 2035 dengan klausul pelepasan yang lebih tinggi. Negosiasi sempat berjalan intens, tetapi Barcelona pada akhirnya keberatan dengan tuntutan agennya termasuk jaminan pendaftaran pemain secara langsung dan struktur pembayaran yang ketat sesuai regulasi La Liga. Gagalnya kesepakatan ini menjadi pukulan telak bagi rencana jangka menengah Deco dan tim perekrutan. Setelah gagal merekrut Nico, Barcelona kemudian mengalihkan bidikan mereka ke Luis Diaz dari Liverpool.
Sayangnya, harga yang diminta klub Inggris sangat tinggi dan proses transfer dari Premier League ke La Liga di tengah musim panas yang ketat ini terbukti terlalu kompleks. Selain itu, Diaz juga masih menjadi andalan Arne Slot, membuat peluang transfer ke Camp Nou semakin mengecil. Ditambah dengan kendala keuangan internal dan batasan salary cap yang diterapkan La Liga, Blaugrana kembali menemui jalan buntu. Kebutuhan Barcelona terhadap winger bukan karena kekurangan gol. Pada kenyataannya, lini depan mereka masih efektif dengan kehadiran Robert Lewandowski sebagai ujung tombak, Lamine Yamal yang terus bersinar, dan Rapinya yang konsisten menyumbang kontribusi. Namun masalah muncul saat bicara soal rotasi. Lewandowski memang sudah punya pelapis dalam diri Ferran Torres, tapi sektor sayap terutama di sisi kiri masih kekurangan opsi. Ansu Fati belum sepenuhnya pulih ke performa terbaik, sementara Gavi lebih dibutuhkan di lini tengah. Maka dari itu, fokus transfer ini mengarah ke sosok winger cadangan yang bisa memberikan fleksibilitas. Setelah berbulan-bulan tak kunjung menemukan pembeli, Marcus Rashford akhirnya mendapat jalan keluar yang tak terduga. Di sisi lain, Barcelona yang sedang kesulitan mendapatkan winger baru usai kegagalan merekrut Nico Williams dan Luis Diaz pun mendadak mengambil langkah cepat. Alam semesta seolah mempertemukan dua pihak yang sama-sama butuh solusi instan. Pada Sabtu sore 19 Juli 2025, Barcelona secara mendadak mengajukan tawaran kepada Manchester United untuk meminjam Rashford. Tidak seperti transfer biasanya yang bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu, kesepakatan Rashford diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Kedua klub langsung mencapai titik temu. Rashford pun resmi bergabung ke Barcelona sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Meski saga transfer Marcus Rashford ke Barcelona tampak berlangsung begitu cepat, namun kenyataannya kesepakatan ini sebenarnya telah dirancang sejak lama. Sejak Mei 2025, pelatih Hansi Flick dilaporkan telah mengontak Rashford secara langsung. Ketertarikan dua arah pun terbangun saat Rashford juga menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Blaugrana. Kesamaan visi inilah yang pada akhirnya mempercepat proses ketika peluang itu benar-benar terbuka di pertengahan Juli. Rashford bergabung ke Barcelona dengan status pinjaman selama 1 musim. Menariknya, pemain asal Inggris tersebut bahkan rela menerima pemotongan gaji lebih dari 30% hanya demi memuluskan proses ini. Barcelona pun setuju untuk menanggung penuh sisa gaji Rashford selama masa peminjamannya, menunjukkan komitmen besar mereka terhadap sang pemain. Rencananya Rashford akan diperkenalkan secara resmi pada 22 Juli 2025. Setelah peresmian tersebut, Rashford dijadwalkan mengikuti tur pramusim Barcelona di Asia yang dimulai pada 24 Juli. Namun sebelum itu, ia lebih dulu akan menjalani tes medis menyeluruh pada 20 dan 21 Juli untuk memastikan bahwa ia dalam kondisi optimal. Jika hasilnya memuaskan, maka ia akan segera masuk ke dalam skuad utama untuk menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba internasional. Bagi sebagian fans Barca pasti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya diinginkan Barca dari Lord asal MU ini? Namun, seperti yang sudah kita bahas, Rashford diproyeksikan sebagai pemain pelapis yang mampu mengisi berbagai posisi di lini depan. Hansi Flick kemungkinan besar mengincar keahlian Rashford dalam bermain sebagai winger kiri yang nantinya diproyeksikan sebagai pemain pelapis. Selain ahli di sektor winger kiri, Rashford juga dikenal sebagai pemain yang mampu beradaptasi sebagai false nine atau bahkan striker murni jika dibutuhkan. Hal ini memberi Flick opsi rotasi tambahan untuk mengistirahatkan Robert Lewandowski mengingat padatnya jadwal kompetisi musim depan. Kehadiran Rashford akan sangat membantu menjaga ketajaman lini depan tanpa mengorbankan kualitas serangan. Kedatangan Rashford juga membuka kemungkinan rekonstruksi formasi di lini tengah. Rapinya yang selama ini bermain di sisi sayap bisa saja dialihkan menjadi playmaker yang menyokong trio lini depan. Rashford di kiri, Lewandowski di tengah, dan Lamine Yamal di kanan. Fleksibilitas ini memberikan kedalaman skuad yang lebih solid sekaligus membuka banyak opsi taktis bagi Flick.
Menurut laporan dari Mirror, Rashford sendiri tertarik untuk mencari tantangan baru dan Barcelona dianggap sebagai tempat yang tepat untuk memulihkan performanya. Dengan komitmen tinggi dari klub dan pemain, serta skema fleksibel yang dirancang Flick, Rashford bisa menjadi pembeda penting dalam musim baru Barca di Camp Nou. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Marcus Rashford yang mendadak pindah ke Barca. Bagaimana menurut kalian? Akankah Rashford menjadi Lord di La Liga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment.